berpikir kreatif dalam menyajikan sebuah data. Gugus Mas Rayu. Jadi yang diberikan persetujuan bukan pernyataan kita, tapi pernyataan yang ada dalam soal ini, Bapak Ibu sekalian. Bukan pembelajaran kita setujui karena anak bisa berpikir logis dan sebagainya, bukan itu. Tapi dari Bapak Ibu tidak setuju karena kreativitas dari beberapa ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Guru tidak setuju menggabungkan waktu dekomposisi sampah organik dan organik dalam diagram batang karena interval yang digunakan untuk acuan pembuatan rentang sangat jauh, bukan waktu yang diperlukan sampah di dalam. Oke, Bapak Ibu sekalian.
Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah memberikan jawabannya, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, kepada contoh soal berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Numerasi contoh soal yang 4, matematika pedagang beras. Silahkan Bapak Ibu berlatih mencermati ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketik jawaban panjenengan. Ditulis soal keempat, dikirim ke melalui chat Bapak Ibu sekalian. Soal keempat, Rojo Lele kata gugus Jenderal Sudirman Mojo Tengah. Dan berikutnya banyak sudah jawabannya. Ada IR42. Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian, soal nomor 5 Bapak Ibu sekalian. Berbeda pertanyaannya, datanya sama Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan banyak beras yang terjual, perbandingan paling sederhana antara beras IR46 dan Pandanwangi adalah perbandingan paling sederhana. Bukan untuk bisa ditanamkan pada siswa.
Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu sekalian, matematika jemuran, PISA matematika nomor 29. Lihat pedoman jemuran Bapak Ibu sekalian. Klik benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Panjang AB sama dengan panjang CD, benar apa salah? Panjang PQ sama dengan panjang SR, benar apa salah? Jarak Q ke S sama dengan B ke C. Benar apa salah? Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih jawabannya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, soal terakhir. Bentuk laporan. Kita untuk bisa memberikan keterampilan kepada anak dalam membuat satu bentuk laporan dari seumpama tugas kepada ke mana anak, kemudian anak disuruh membuat laporan semacam ini Bapak Ibu sekalian. Keterampilan-keterampilan semacam ini untuk dapat ditanamkan kepada anak-anak. Yang Bapak Ibu harus miliki adalah yakinlah bahwa anak itu bisa. Jangan Bapak Ibu tidak percaya terlebih dahulu, tapi yakinlah bahwa anak itu bisa. Tapi jangan idealis Bapak Ibu menuntut setinggi atau seideal yang Bapak Ibu miliki. Anak ada di dunianya anak itu sendiri dalam membuat bentuk laporan Bapak Ibu sekalian.
Sehingga anak-anak dari kecil sudah terlatih untuk membuat satu laporan-laporan dari yang dimiliki. Itu Bapak Ibu sekalian, keterampilan yang harus kita bersama-sama tanamkan kepada anak-anak sekalian. Kebanyakan dari kita itu tidak percaya kepada anak-anak. Kalau kelas 1 disuruh membuat laporan, ya jangan dituntut kelas 1 laporannya Halo Pak Soleh. Ya, halo Pak Cito. Halo. Halo. Pak Soleh. Ya, iya Pak. Gak kedengaran. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan fokus pada kegiatan literasi, tetapi sebelumnya saya akan merekap kembali tentang apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di hari pertama dan hari kedua kemarin. Bapak Ibu, silahkan mengambil posisi yang PW ya, Bapak Ibu, posisi lunak di tempat Bapak Ibu semua. Silakan teh panas dan kopinya atau cemilannya, tetapi mohon fokusnya tidak pada teh panasnya tetapi pada layar. Mohon izin saya akan buka PowerPoint materinya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa Bu. Bisa. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Terlihat. Ya, Bapak Ibu, memasuki unit yang ketiga masih seputar analisis kompetensi minimum dan penyusunan soal HOTS. Jadi kita nanti akan fokus pada soal-soal HOTS yang berbasis literasi. Nah, Bapak Ibu, saya buka besar. Alur kegiatan kita pada pagi hari ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Cito bahwa kita akan melakukan refresh tentang overview AKM untuk menyamakan
mohon untuk diingatkan jika saya melipir ke jalan tol terlalu cepat mungkin atau kurang jelas. Dan nanti di sesi berikutnya kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab seperti biasa. Dan nanti di akhir sesi ini pasti Bapak Ibu akan mendapatkan oleh-oleh berupa tugas yang bisa dikerjakan bersama-sama di gugus. Baik Bapak Ibu, di hari yang pertama kemarin kita sudah sudah memahami bersama-sama apa itu asesmen nasional, yang merupakan program penilaian yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan. Artinya tidak hanya SD, tetapi juga SMP, SMA, serta yang sederajat. Nah, asesmen nasional 2021 ini yang pertama akan kita mulai, dan di jenjang SD akan berlangsung pada bulan Agustus ya. Ini tujuannya yang pertama ini adalah untuk pemetaan mutu pendidikan pada seluruh satuan pendidikan. Dan asesmen ini akan meliputi 3 komponen. Jadi asesmen nasional ini meliputi 3 komponen, yaitu asesmen kompetensi minimum atau kita kenal AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM ini sendiri terbagi menjadi 2 poin, yaitu 2 komponen atau subkomponen ya. Yang pertama AKM numerasi dan yang kedua AKM literasi. Nah, Bapak Ibu, hasil dari asesmen nasional 2021 besok ini akan digunakan untuk diagnosis masalah dan selanjutnya akan buat perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Nah, kemarin sudah dijelaskan secara detail bahwa yang melaksanakan AKM itu siswa, tetapi hasilnya nanti tidak akan diberikan secara individu. Ini hasil dari pekerjaan siswa A, siswa B, dan sebagainya, tetapi sudah dalam bentuk laporan untuk satu satuan pendidikan. Nah, tadi di depan sudah kita bahas komponen asesmen nasional, ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM sendiri ada literasi dan numerasi yang akan dikerjakan oleh sampel siswa. Nah, kemudian survei karakter ini juga dikerjakan oleh siswa berupa siswa mengisi angket tentang 6 profil pelajar Pancasila. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Mudah-mudahan masih segar diingatan Bapak Ibu, nanti kita buka bersama. Kemudian yang ketiga tentang survei lingkungan belajar, ini aspek terpilih dari model sekolah efektif, ini yang mengerjakan siswa, guru, dan kepala sekolah. Tadi di depan sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, yang mengikuti itu ada siswa, pendidik, dan satuan pendidikan. Untuk siswa mengerjakan ketiganya, ketiga berarti 4 ya. Jadi AKM literasi, AKM numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara untuk pendidik ini mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri, kepala satuan pendidikan juga mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Nah, mutu diukur menggunakan 3 instrumen. Nah, ada tadi di depan sudah AKM ini mengukur apa? Mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitifnya. Jadi
di sini literasi yang digunakan dibatasi dengan literasi membaca. Nanti aspeknya apa saja akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian untuk survei karakter ini mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai belajar non kognitifnya. Ya, karakternya ya Bapak Ibu. Jadi untuk AKM ini kognisinya, kemudian survei karakter tentu saja karakternya, kemudian survei lingkungan belajar ini mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Nah, jadi sangat lengkap. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan fokus di asesmen kompetensi minimum tentang literasi membaca. Nah, kita bahas dulu yang survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, di survei karakter ada 6 karakter, 6 poin penting sebagai pelajar Pancasila. Ya, apa saja? Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Kalau kita ingat nilai karakter di kurikulum 2013 ya Bapak Ibu tidak jauh berbeda dari sana, hanya di sini ada penambahan berkebinekaan global. Kemudian untuk survei lingkungan belajar, ini iklim keamanan sekolah, apakah keamanan sekolah itu betul-betul terjaga seperti ada rasa aman, apakah tidak ada perundungan itu kita mengenalnya dengan bahasa yang familiar apa Bapak Ibu, bullying ya, membuli. Nah, apakah hal-hal seperti itu masih sering terjadi di lingkungan? Apakah rasa aman itu terjaga? Apakah guru-guru kita masih sering melakukan hukuman fisik dan sebagainya? Kemudian iklim kebinekaan sekolah. Bagaimana nih menerapkan toleransinya? Terus pro kekerasan artinya apakah masih ada hal-hal yang bersifat kekerasan di sekolah, kemudian komitmen kebangsaannya, menerapkan apa ya Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaan untuk cinta tanah air ya, kemudian kualitas pembelajarannya, ini berkaitan dengan iklim keteraturan kelas, bagaimana pola pengaturan kelasnya, pengajarannya adaptif, kemudian umpan balik konstruktif, bimbingan gurunya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, di poin yang kedua, tadi survei karakter, mengapa karakter harus diukur? Nah, kita ingat bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi siswa secara utuh ya. Kita ingat kecakapan abad 21 di mana tidak hanya kompetensi saja yang diutamakan dalam proses pendidikan, tetapi juga karakter dan literasinya. Nah, asesmen nasional ini mendorong mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, apa saja nih indikator yang dikembangkan untuk mewujudkan pelajar Pancasila seperti yang diharapkan dalam asesmen nasional? Tadi ada beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini kaitannya dengan bagaimana nih pengamalan hidup beragama di lingkungan sekolah.
bisa mewujudkan bagaimana nilai karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berpikir kritis. Bagaimana siswa diberi kesempatan untuk bisa berpendapat, mengungkapkan ide gagasannya, kemudian menyediakan ruang-ruang kreasi untuk siswa juga tentunya untuk Bapak Ibu guru. Kemudian untuk karakter mandiri, ini bagaimana siswa kita memiliki keberanian mengungkapkan ide, bagaimana dalam dia mempresentasikan hasil karya yang sudah dia buat, kemudian juga termasuk bagaimana dia mengurus dirinya untuk tidak tergantung kepada orang lain, dan bagaimana menyelesaikan masalah, ya, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian untuk kreatif, ini siswa dan guru menghasilkan karya-karya yang kreatif, yang inovatif seperti penemuan teknologi tepat guna, alat-alat pembelajaran yang efektif, media, hasil penelitian, dan sebagainya. Kemudian untuk gotong royong, ini pengkondisian kerja piket yang melibatkan kerjasama antar teman, mungkin juga kerjasama antara siswa dengan Bapak Ibu guru, adanya kelompok belajar untuk Bapak Ibu guru, kelompok kerja guru, kemudian juga ada daftar piket, struktur organisasi, itu semua menunjukkan kebersamaan, ya, kerjasama gotong royong. Kemudian berkebinekaan global, ini toleransi, ya, antar siswa terhadap semua perbedaan yang ada pada diri siswa, baik mungkin dari segi fisik, kemudian dari sosial ekonomi, dari budaya, dari suku bisa jadi, ya. Nah, kemudian layanan individu, ini penting sekali Bapak Ibu, karena kita menyadari betul bahwa setiap siswa memiliki perbedaan individu dan siswa tidak bisa diperlakukan dengan hal yang sama. Jadi layanan individu ini penting, kemudian juga ramah teknologi, bagaimana kita menggunakan teknologi secara tepat, ya, meminimalisir hal-hal yang negatif. Nah, sedangkan untuk survei lingkungan belajar, ini iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Kaitannya dengan keamanan sekolah, perundungan, rasa aman, hukuman fisik. Tadi, ya, sudah kita bahas. Nah, untuk merealisasi ini semua, tentunya di sekolah ada tata tertib, ini ada tata tertib untuk siswa yang bisa dibaca, dipahami siswa, menjadi membudaya di tengah siswa. Kemudian tata tertib guru dan warga sekolah. Pengamanan sekolah yang di tepi jalan, tentunya bagaimana kondisi siswa menjadi Bu Puji, mohon maaf, slide-nya di-share ulang. Oh, kenapa, Pak? Kayaknya lepas. Oh, gitu. Oke. Tadi koneksinya kelihatannya terputus. Iya, Pak. Termasuk share kontennya hilang. Oh, saya ulangi berarti. Diulangi. Coba keluar dulu, kemudian nanti masuk lagi. Share kontennya.
Sudah, Pak? Belum, Bu Puji? Oh, belum. Belum. Stop share. Stop share. Mesti tutup video. Saya. Saya Videonya kemana tutup? bisa nutup. Enggak bisa nutup. Mau nutup. Bisa dibuka. Di mana? Pak, ini kalau ada silangnya berarti mati ya, Pak? Nggak ada sih. Nggak bisa kembali ke Zoom. Ini keluar terus. Keluarnya ini. Keluar. Sampun Bu Puji, sudah bisa kita lihat dari sini. Matur nuwun. Dilanjut Ibu, Bu Puji dilanjut. Mic-nya belum hidup penjenengan. Mic-nya untuk dihidupkan. Videonya sudah. Mic-nya belum dihidupkan, Bu.
Coba dicek-cek. Halo, Pak Cito dengar suara saya, Pak Cito? dengar Pak? Oh, berarti Bu Puji ya? Oh ya, coba saya kontaknya dulu sebentar. Sudah Bapak Ibu? Ya, sudah ada suaranya. Oke, siap. Ye. Baik, saya lanjutkan. Saya slide show dulu. Tadi sampai ini ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Asesmen kompetensi minimum ini menggunakan kata minimum karena mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum yang diukur di dalam AKM. Kemarin Bu Nurul sudah menjelaskan bahwa di dalam soal-soal AKM nanti sudah tidak menjurus ke muatan pelajaran ataupun ke mata pelajaran. Kemudian tidak semua KD itu masuk di dalam soal AKM, tetapi sudah melebur di dalam soal-soal yang menggunakan literasi dan numerasi. Nah, AKM akan mengukur keterampilan dasar literasi dan numerasi, yaitu kemampuan bernalar tentang teks dan angka. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5 dan tidak melaporkan hasil individu siswa. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemarin Pak Soleh sudah membahas tuntas tentang AKM numerasi. Nah, saat ini kita akan membahas tentang literasi membaca. Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Ya, kemampuan memahami, tidak hanya paham tapi juga menggunakan, mengevaluasi dan merefleksikan berbagai jenis teks. Nah, teks seperti apa Bapak Ibu nanti kita akan pahami lebih jauh. Nah, kalau tadi pertanyaannya mengapa kok literasi, mengapa kok karakter gitu ya, maaf. Nah, sekarang mengapa kok harus literasi dan numerasi ini? Nah, karena literasi dan numerasi merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan dibutuhkan oleh semua peserta didik. Jadi kemampuan berliterasi dan bernumerasi untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat terlepas dari apa profesi dan cita-citanya di masa depan. Apapun profesi dan cita-citanya, tetapi kemampuan untuk berliterasi dan numerasi ini menjadi kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa kita. Nah, kedua kompetensi ini perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Jadi hilangkan hilangkan pemahaman bahwa kalau literasi itu hubungannya dengan bahasa Indonesia dan numerasi itu hubungannya dengan matematika. Hilangkan pemahaman itu Bapak Ibu, karena nanti kita akan lihat seperti apa soal-soal AKM yang tidak hanya sekedar membahas tentang bahasa Indonesia dan matematika, tapi di sana tetap ada muatan literasinya.
Dan Bapak Ibu, yang jadi masalah adalah menurut studi nasional dan internasional, kita juga semua menyadari bahwa tingkat literasi murid di Indonesia itu masih sangat rendah. Kalau di negara-negara lain seperti di Singapura, setiap akhir tahun mereka harus menyetor judul bacaan sampai 12 judul ya. Maksudnya mereka menamatkan 12 judul buku dalam setiap tahun. Di Australia justru lebih tinggi 20 judul buku. Nah, kalau di Indonesia berapa Bapak Ibu siswa Bapak Ibu dalam 1 tahun menamatkan berapa buku untuk kegiatan literasi ini? Bahkan ada yang yang menyampaikan bahwa rata-rata minat membaca masyarakat Indonesia itu kalau di rata-rata setiap tahun. Nah, minat membaca kita tinggi ya Bapak Ibu, tetapi mungkin minat membaca WA. Nah, kita lanjut Bapak Ibu tentang komponen AKM. Yang numerasi itu terbagi menjadi 3 poin penting sama ya, numerasi dan literasi membaca. Itu ada konten, proses kognitif, dan konteks. Kemarin ini yang numerasi sudah dibahas oleh Pak Soleh, kita bahas yang literasi membaca. Secara konten ini yang masuk di dalam literasi membaca adalah teks informasi dan teks sastra. Kemudian untuk proses kognitifnya, di sini di proses kognitif Bapak Ibu jadi ingat nih 6 tingkatan kognitif ya, yang menurut taksonomi Bloom itu di antara 6 itu ada 3 yang masuk di sini menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi, semua ada di level atas Bapak Ibu, yaitu sudah di high order thinking skill ya. Kemudian untuk konteksnya ini berkaitan dengan masalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk nih soal-soal yang tadi kita bahas di sini secara proses kognisinya, kita bahas dulu nih Bapak Ibu tentang sebetulnya ada berapa sih ruang lingkup literasi yang selama ini disiapkan untuk siswa kita. Ada 6 Bapak Ibu ruang lingkup literasi. Yang pertama literasi baca tulis, kemudian literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, dan literasi budaya dan kewargaan. Kita lihat sekilas-sekilas Bapak Ibu ya, biar menambah pemahaman kita. Nah, untuk literasi baca tulis, literasi baca dan tulis, keduanya tergolong literasi fungsional dan berguna besar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki kemampuan baca tulis, seseorang dapat menjalani hidupnya dengan kualitas yang lebih baik. Nah, bagaimana jika kita tidak bisa baca tulis? Ya, tentu banyak sekali kendala, seperti misalkan ketika menerima resep obat, nah, di sana dibutuhkan kemampuan berliterasi. Ya. Kemudian jika ini kita tidak paham, akibatnya akan fatal. Nah, Bapak Ibu, literasi baca tulis ini merupakan kunci untuk mempelajari segala ilmu pengetahuan, termasuk informasi dan petunjuk sehari-hari dalam kehidupan kita. Ya.
Jadi sering kita sebut bahwa literasi baca tulis ini sebagai penghela semua ilmu pengetahuan. Kita bisa belajar IPA, IPS, dan muatan pelajaran yang lain, dasarnya kita bisa membaca dan menulis. Nah, kemudian untuk literasi numerasi, ini adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah-masalah praktis dan berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Juga pengetahuan dan kecakapan untuk menganalisis informasi yang disampaikan dalam berbagai bentuk. Nah, informasi yang disampaikan itu bisa berupa grafik, tabel, bahkan ya, catatan singkat, simbol, dan sebagainya. Lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Nah, jadi secara sederhana numerasi ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita beralih literasi yang selanjutnya yaitu literasi sains. Ini diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains. Nah, kemudian yang literasi finansial, nah kalau kita berucap finansial, pasti bayangan kita tentang keuangan ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang dimaksud literasi finansial ini adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansialnya baik individu maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Bagaimana kecakapan kita untuk mengaplikasikan pemahaman tentang keterampilan membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial. Kemudian selanjutnya ada literasi digital Bapak Ibu. Nah, berbicara tentang digital ini pasti kaitannya dengan bagaimana kemampuan kita untuk memahami, menggunakan informasi dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Nah, ini akarnya dari literasi komputer dan literasi informasi. Jadi, literasi digital ini banyak dikaitkan dengan keterampilan bagaimana nih teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Yang terakhir ada literasi budaya dan kewargaan. Ini kaitannya dengan bagaimana nih kemampuan kita dalam memahami dan bersikap terhadap budaya Indonesia. Nah, kemudian literasi kewargaan nih kaitannya bagaimana kita mampu dan paham tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, dengan demikian, literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Nah, Bapak Ibu, di sekolah kita memiliki
apa Bapak Ibu, program kokurikuler yang dimasukkan di dalam kurikulum ya tentang budaya literasi. Kita menyebutnya apa Bu di Bapak Ibu kemarin menuliskannya di kurikulum gerakan literasi sekolah gitu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana nih strategi membangun budaya literasi? Antara lain bagaimana kita bisa mengondisikan lingkungan fisik yang ramah literasi. Lingkungan fisiknya saja sudah menunjukkan banyak literasi di sana. Kemudian mengupayakan lingkungan sosial dan afektifnya, kemudian mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Jadi lingkungan fisik, lingkungan sosial dan afektifnya, serta lingkungan akademiknya semua mendukung kegiatan literasi. Nah Bapak Ibu, apakah di sekolah Bapak Ibu sudah ada tempat yang seperti itu? Ini namanya sudut baca ya Bapak Ibu. Di kurikulum yang Bapak Ibu susun di awal tahun pelajaran kemarin, di sana dalam kegiatan kokurikulernya itu Bapak Ibu mencantumkan gerakan literasi sekolah. Nah, di dalam gerakan literasi sekolah itu ada berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat apa yang ditulis di sana Bapak Ibu. Kegiatan membaca 15 menit sebelum, di tengah atau sesudah pembelajaran. Ada kegiatan sinopsis, ada pojok baca atau sudut baca. Ada apa lagi Bapak Ibu? Kunjungan ke perpustakaan, kegiatan jangan sampai pinjam permanen tidak dikembalikan, kelas lain butuh dicari tidak ketemu. Nah ini karena manajemennya mungkin kurang begitu berjalan ya Bapak Ibu. Nah, silahkan menggunakan buku-buku perpustakaan yang ada, atau mungkin siswa bisa berkontribusi dari rumah. Jika siswa ada yang memiliki buku-buku bacaan bisa dipinjamkan atau majalah. Kemudian di beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu juga mendapatkan hibah buku ya, banyak sekali buku bacaan berjenjang. Banyak sekolah yang mendapatkan itu buku yang luar biasa, sudah disesuaikan dengan tingkatan kelasnya, kemudian judulnya juga sampai ratusan, ini bisa digunakan secara bergilir. Nah ini sudut baca, mudah-mudahan di sekolah Bapak Ibu sudah ada sudut baca seperti ini. Kalau yang belum ada, mudah-mudahan ini menginspirasi walaupun gambarnya cuma tumlik ya Bapak Ibu, tetapi bisa kita bisa kita jadikan sebagai motivasi Bapak Ibu. Mumpung anak-anak saya masih PJJ nih, kelasnya mau saya atur sedemikian rupa supaya tidak menjadi sarang lebah. Ya, juga ini Bapak Ibu tentang hiasan-hiasan di dinding sekolah, di dinding kelas. Bapak Ibu, silahkan dinding kelasnya dimanfaatkan untuk dihias dengan berbagai hasil karya siswa. Nah, apakah karya siswa seperti ini sudah memenuhi kelas Bapak Ibu? Nah, sekarang kan sedang PJJ Bu, kenapa enggak bisa? Saat ini justru dalam PJJ ini Bapak Ibu kan rutin memberikan tugas-tugas. Dikemanakan tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa kita yang tentunya tidak semuanya bisa kita masukkan dalam partner portofolio ya. Jadi banyak tugas yang dikirim oleh siswa. Biasanya setiap hari Sabtu mengambil tugas untuk hari Senin dan mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan. Setelah dikoreksi, setelah diteliti oleh Bapak Ibu, nah hasil-hasil karya ini hasil karya yang luar biasa, bisa Bapak Ibu pajangkan di
ruang kelas. Nah, sesekali setelah dipajangkan Bapak Ibu foto dan dikirimkan kembali ke siswa. Atau pada waktu wali siswa mengambil tugas dari Bapak Ibu guru, sambil ditunjukkan nih bahwa karya-karya putra-putri Bapak Ibu tidak saya buang begitu saja, tetapi saya koordinir dengan baik, bahkan saya tempel di papan pajangan menjadi kelasnya berubah setiap saat. Besok ketika PTM, anak-anak kaget memasuki kelasnya. Loh, ternyata itu hasil karya saya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh karangan siswa. Apakah ini saya sudah sering melihat, sudah banyak kelas-kelas yang memiliki tempelan seperti itu. Jadi memang hiasan kelas yang paling tepat ya karya siswa, bukan hiasan yang beli atau kebanyakan alat peraga dipasang berjejer-jejer begitu ya Bu. Karena alat peraga ini harus dijaga juga kondisinya sehingga sebaiknya alat peraga berada di tempat penyimpanan yang aman dan diambil ketika digunakan. Nah, jangan sampai alat peraga tidak pernah digunakan tetapi hanya rusak hanya sebagai pajangan saja. Nah, pajangannya menggunakan hasil karya siswa. Dan siswa akan senang sekali Bapak Ibu jika hasil karyanya dipajang, apalagi di majalah dinding sekolah. Ini menjadi kebanggaan buat siswa kita. Nah, tadi kaitannya dengan gerakan literasi di sekolah, ini kaitannya dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan. Tadi yang saya sebutkan ya Bapak Ibu, ada membaca 15 menit, ada sudut baca, ada kunjungan perpustakaan, ada membaca bersama di halaman dan seterusnya, termasuk kegiatan sinopsis. Nah, kegiatan literasi ini juga dilakukan di dalam kegiatan intrakurikuler atau di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, di setiap mata pelajaran. Nah, apa yang dilakukan oleh siswa untuk menggiatkan, untuk membiasakan kegiatan literasi antara lain dengan kegiatan membaca, menulis, menyimak, berbicara, memirsa itu mengamati, menyelidiki gitu ya, menampilkan atau mempresentasikan, kemudian melakukan. Nah, antara lain itu kegiatannya Bapak Ibu. Nah, kegiatan literasi yang sudah dituliskan di kurikulum tadi sudah dilaksanakan dalam Bapak Ibu sudah dilaksanakan dalam kegiatan pembiasaan. Apakah ini terpantau oleh Bapak Ibu guru? Pemantauan dan evaluasi kegiatan literasi ini penting sekali Bapak Ibu dilaksanakan supaya kita akan melihat progresnya nih. Seperti apa yang dilaksanakan setiap saat, mengalami peningkatan atau justru penurunan. Istilahnya orang Wonosobo itu demenyar. Nah, ketika Bapak Ibu Kepala Sekolah baru mensosialisasikan kurikulum, nah ini ada kegiatan literasi, kemudian bersemangat lagi melaksanakan, tetapi baru beberapa bulan sudah berhenti. Jadi perlu diadakan pemantauan dan evaluasinya. Nah, bagaimana cara memantaunya? Bapak Ibu bisa menggunakan semacam instrumen budaya literasi sekolah, ya. Karena gerakan literasi sekolah ini kan gerakan nasional. Jadi memang dikembangkan dimanapun, termasuk di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini ada instrumennya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa bisa ambil untuk dijadikan untuk dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Nah, misalnya ini tadi yang saya sampaikan, ada kegiatan 15 menit membaca yang dilakukan setiap hari. Bisa di awal,
bisa di tengah atau menjelang akhir pelajaran. Dan kegiatan 15 menit membaca ini terlepas dari kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan buku bacaan di perpustakaan atau yang memiliki buku bacaan berjenjang, silahkan itu digunakan untuk kegiatan ini. Pertanyaannya kembali, Bu, saat ini sedang PJJ. Nah, saya bertanya balik kepada Bapak Ibu, apakah di kegiatan PJJ ini kegiatan-kegiatan membaca seperti ini tetap bisa dilaksanakan? Sangat bisa, Bapak Ibu. Justru sekarang siswa kita banyak sekali memiliki waktu luang. Kalaupun belajar kan kemarin ya di pelatihan yang sebelumnya siswa belajar selama berapa, Bu? 90 menit ya, 90 menit kali 3 maksimal ya, bisa dilaksanakan di pagi, siang atau sore hari. Tidak tidak terus-menerus dari pagi sampai siang, tetapi anak jeda istirahat, siang mungkin belum selesai bisa dikerjakan lagi, siang belum selesai malam bisa dikerjakan lagi. Nah, coba sisipkan buku-buku bacaan perpustakaan atau buku bacaan berjenjang di dalam map tugas yang diberikan kepada anak. Jadi paling tidak 1 minggu 1 buku ya disisipkan. Buku-buku biasanya buku-buku buku-buku cerita ya, di buku bacaan berjenjang itu semuanya menarik. Nah, di perpustakaan Bapak Ibu juga pasti banyak sekali, disesuaikan dengan kelasnya. Nah, 1 minggu 1 buku saja, itu hasilnya akan luar biasa. Nah, nanti Bapak Ibu akan membawakan jurnalnya juga. Jadi tidak hanya buku, tetapi dibawakan catatan jurnalnya. Hari ini anak-anak membaca. Kemudian guru menjadi model dalam kegiatan 15 menit ini. Jangan sampai kegiatan literasinya sudah berjalan, Bu, 15 menit sebelum pelajaran anak-anak semua membaca buku, tetapi gurunya tidak terlibat. Biasanya kalau sudah terbiasa itu anak-anak akan begitu masuk kelas, Bu, literasi dulu. Nah, istilahnya anak-anak begitu. Kemudian ya, ayo ambil bukunya. Ketika anak mulai mengambil, mulai sibuk membaca, gurunya malah menyiapkan pekerjaan yang lain. Nah, ini sebaiknya guru juga menjadi model ya, menjadi model, ikut terlibat dalamnya. Dan 15 menit ini biasanya oleh guru dibagi 10 menit untuk membaca. Nanti setelah 10 menit selesai tidak selesai, semua anak berhenti membaca. Yang 5 menit gunakan untuk merefleksikan hasil membacanya. Dengan dia sudah menyiapkan buku catatan, apa yang tadi dibaca silahkan ditulis. Nah, untuk kegiatan literasi itu menjadi lebih bermakna buat anak-anak. Hasilnya akan kelihatan. Nah, ini keterlibatan guru ya. Kemudian apakah ada bahan kaya teks yang terpampang di setiap kelas? Lah ini tadi, bahan kaya teks. Teks yang dimaksud di sini tidak sekedar bacaan ya Bapak Ibu, bisa gambar, bisa grafik, bisa tabel, hasil karya anak apapun yang bisa dipampang di dalam kelas. Nah, apakah sudah ada poster-poster kampanye membaca di sekolah Bapak Ibu? Nah, biasanya menjadi semacam slogan atau sebagai motivator pada siswa bagaimana supaya siswa rajin membaca, ditempel di tempat-tempat yang strategis. Nah, ada perpustakaan sudut baca di setiap kelas dan ada area baca yang nyaman dengan koleksi buku non pelajaran yang dimanfaatkan sebagai berbagai kegiatan literasi. Nah, banyak perpustakaan yang mangkrak Bapak Ibu ya, jadi ruangnya ada, bukunya ada, tenaganya tidak ada, akhirnya bukunya tidak terurus, sepertinya banyak terjadi ini Bapak Ibu.
Termasuk juga kebun sekolah, kantin, dan UKS ini menjadi ladang literasi untuk anak-anak kita. Loh, kebun sekolah, iya, di kebun sekolah banyak sekali tanaman yang bisa digunakan sebagai sumber belajar siswa. Ya, berbagai jenis tanaman, mungkin itu tanaman obat, mungkin itu tanaman hias, mungkin itu tanaman dikotil, monokotil, anak bisa belajar banyak dari sana. Kemudian untuk kantin sekolah juga begitu Bapak Ibu, jadikan kantin sekolah tidak hanya tempat untuk jajan anak-anak, tetapi juga sebagai tempat sumber belajar seperti apa cara membuat makanan, mungkin oleh ibu-ibu kantin yang membuat makanan di situ, anak-anak jadi tahu, oh caranya membuat ini seperti itu. Kemudian juga untuk mengetahui makanan-makanan yang bergizi, makanya sekolah selalu memberikan sosialisasi kepada penjual di kantin untuk terbiasa menjual makanan-makanan yang bergizi, makanan yang tidak banyak mengandung zat adiktif dan lain-lain. Nah, ini menjadi sumber belajar untuk anak. Kemudian apalagi UKS ya Bapak Ibu, saat ini di saat pandemi COVID-19 peran UKS itu besar sekali, kaitannya dengan PHBS nih, menjadi salah satu program yang masuk di kurikulum juga. Nah, program hidup bersih dan sehat. Nah, ini menjadi ladang literasi untuk anak-anak. Nah, kemudian, nah ini tadi, peserta didik memiliki jurnal membaca yang sudah dibaca oleh siswa, itu ada jurnalnya. Jadi tidak hanya sekedar sudah dibaca, sudah hanya itu saja, tidak ada tindak lanjut apa-apa. Nah, kemudian dari jurnal itu siswa bisa memiliki portofolio, ya. Dari hasil membaca, anak menuangkan dalam bentuk, misalnya dalam bentuk puisi, dalam bentuk karangan singkat atau apa, ya, bisa melengkapi portofolio siswa. Jurnal respon siswa dari hasil membaca buku bacaan atau buku pelajaran dipajang di kelas atau di koridor sekolah. Nah, ini semua di checklist Bapak Ibu. Hasil dari checklist ini bisa digunakan sebagai analisis seperti apa nih keterlaksanaan kegiatan literasi sebagai kegiatan pembiasaan di sekolah. Nah, ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Ada unjuk karya siswa, kemudian ada pengembangan berbagai strategi membaca. Ini yang masuk di dalam kegiatan intrakurikuler. Nah, sampai sumber daya manusia dan sarprasnya terorganisir dengan baik Bapak Ibu. Jadi berapa nih jumlah siswanya, guru termasuk kepala sekolahnya, karyawannya, kemudian memiliki buku teks pelajaran berapa judul, berapa eksemplar, kemudian buku panduan, buku pengayaan, fiksi non-fiksinya, semua terekam. Ya, semua terekam. Nah, ini ada di program gerakan literasi sekolah yang sudah dibuat, sudah dituangkan di kurikulum, sudah dibuat programnya. Nah, ini nanti untuk melampiri laporan kegiatan GLS-nya. Ini luar biasa Bapak Ibu jika bisa dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini tentang kegiatan tentang literasinya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keterkaitan AKM dengan HOTS. Jadi Bapak Ibu, di dalam kuncinya tadi ya, di dalam soal AKM ada yang berbasis literasi, karena itu kita pahamkan tadi seperti apa nih kegiatan literasi yang bisa mendukung anak-anak nanti bisa mengerjakan soal AKM dengan baik.
Nah, literasinya sudah dibahas, kemudian kita akan melihat seperti apa sih contoh-contoh soal AKM. Kemarin contoh soal AKM yang numerasi, ini sudah dijelaskan oleh Pak Soleh ya, sudah dijelaskan oleh Pak Soleh. Nah, sehingga ini Bapak Ibu sudah memiliki gambaran, oh seperti itu soalnya. Nah, tentunya Bapak Ibu juga kemarin sudah belajar bagaimana nih soal-soal yang ada di AKM ini ternyata soal-soal yang high order thinking skill. Nah, jadi ternyata, Bapak Ibu setelah mengamati kemarin menyimpulkan, oh ternyata soal dalam AKM berbasis HOTS, berbasis high order thinking skill. Nah, terus kesimpulan yang kedua nih yang Bapak Ibu dapatkan dari 2 hari kemarin, oh berarti supaya siswa dapat mengerjakan soal AKM harus sudah terbiasa nih dengan soal-soal HOTS dalam melakukan penilaian pembelajaran. Yang jadi pertanyaan, apakah selama ini ketika Bapak Ibu dari tahun 2018 kemarin sudah sering sekali mengikuti pelatihan tentang penyusunan soal HOTS? Nah, apakah Bapak Ibu sudah move on dari soal-soal sebelumnya yang masih di level 1, masih di level 2, soalnya masih seputar ingatan, masih seputar memahami saja. Apakah Bapak Ibu sudah move on ke soal-soal yang lebih tinggi levelnya? Nah, kalau ini sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu, sudah menjadi bekal nih. Sudah terbiasa siswa saya mengerjakan soal seperti itu. Nah, jika siswa sudah terbiasa mengerjakan soal HOTS, itu nanti tidak akan tidak akan terkejut ya, tidak akan kaget ketika mengerjakan soal AKM. Bisa diberikan, bisa dikerjakan oleh anak-anak jika pembelajarannya juga sudah HOTS. Nah, pembelajaran yang HOTS itu pembelajaran yang seperti apa? Salah satu cirinya adalah pembelajaran yang terpusat pada siswa atau student center. Jadi di sini di dalam kegiatan pembelajaran yang aktif itu siswa. Peran guru yang terbaik adalah sebagai fasilitator. Nah, jadi tidak kemarin Bu Nurul menyebutnya tidak terus-menerus guru memberitahu, menyuapi, tetapi biarkan siswa untuk mencari tahu. Nah, salah satu pendekatannya adalah dengan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Tentunya dengan menggunakan langkah saintifik dan dengan melibatkan kontekstualnya. Nah, itu pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan ini semua? Nah, jika sudah, is okay. Besok ketika anak-anak diambil secara random sampel untuk mengikuti kegiatan AKM, sudah terbiasa. Nah, jika belum terbiasa, harus siap-siap nih, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Antara lain, mulai sekarang cobalah untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna itu pembelajaran yang seperti apa? Ya, itu tadi, pembelajaran itu banyak melibatkan siswa untuk mencari tahu. Nah, indikasinya nih, kalau diberitahu, pasti pemahaman siswa itu tidak akan melekat, tidak akan bermakna buat dia. Tetapi ketika dia mencari tahu sendiri, sampai besar dia akan teringat bagaimana dia menemukan konsep matematika ini misalnya, atau bagaimana dia menemukan rumus tentang ini dengan cara begini, dia menemukan sendiri, selamanya akan teringat. Bagaimana saya bisa
awal saya bisa membuat pantun karena ketika saya mengutak-atik pantun saya menemukan cara ini. Nah, cara-cara yang ditemukan sendiri oleh siswa ini menjadi pembelajaran itu semakin atau lebih bermakna untuk siswa. Nah, di dalam pembelajaran juga menekankan pada proses berpikir atau bernalar. Jadi siswa tidak hanya diam mendengarkan, mentoknya menghafal, mengingat ya, tetapi dia bernalar dari apa yang dia terima, dari apa yang dia pelajari, dia menggunakan nalarnya untuk terus berkembang. Nah, selain itu memperdalam dan memperluas materi dengan banyak kegiatan berliterasi dan bernumerasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Ini yang sangat penting Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masuk ke dalam kelas, itu 10 menit pertama menjadi pengalaman paling berharga untuk anak-anak. Jadi bagaimana keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu di hari itu ditentukan di 10 menit pertama. Ketika Bapak Ibu masuk kelas sudah dengan tidak suasana nyaman, dengan alis yang ngelumpuk, tanpa senyum, dengan suara yang paro, nah ini menyebabkan anak-anak menjadi ilfil terlebih dahulu sebelum menerima materi. Tetapi ketika dengan sapaan yang ramah ya, dengan kita betul-betul masuk ke dalam lingkungan belajarnya siswa, menyatu di sana, anak-anak enjoy, dia tidak terasa untuk mengakhiri pelajarannya karena asik dalam belajar, merasa senang. Nah, kemudian yang selanjutnya membiasakan soal yang menuntut siswa berpikir tingkat tinggi. Ini yang disebut HOTS ya, High Order Thinking Skill. Dan jangan lupa Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran, akhiri dengan kegiatan merefleksi. Ini sebagai termasuk sebagai kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, ini membiasakan literasi dalam pembelajaran berbasis HOT ini. Tidak hanya pada kegiatan pembelajarannya saja, tetapi diawali dari kegiatan perencanaannya. Bagaimana nih merancang pembelajaran yang sudah melibatkan literasi dan sudah memasukkan proses HOTS di dalamnya. Nah, kemarin di hari yang pertama, Bapak Ibu sudah diberi tugas merancang skenario pembelajaran yang memasukkan literasi dan numerasinya. Termasuk alat peraga yang digunakan, alat peraga yang merangsang anak untuk menalar, untuk berpikir tingkat tinggi. Ya, alat peraga dan lembar kerjanya juga yang sama. Tidak hanya sekedar menyalin tulisan di lembar kerja, tetapi mengungkap ide dan gagasan siswa yang tertuang di dalam lembar kerja. Nah, pelaksanaannya antara lain dengan tadi menerapkan pembelajaran yang pakem ya, pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian penilaiannya dengan membiasakan soal-soal yang hot, soal-soal terstandar. Salah satu ciri soal terstandar adalah dia memiliki kisi-kisi. Nah, nanti di kisi-kisinya akan terlihat nih, ini ada soal yang saya buat ini ada di level kognitif berapa. Nah, tindak lanjutnya berupa kegiatan refleksi. Nah, Bapak Ibu, contoh perencanaan ya, contoh perencanaan atau skenario dan lembar kerja yang sudah Bapak Ibu buat kemarin. Nah, Bapak Ibu ada yang buatnya lengkap berupa rencana pelaksanaan pembelajaran, lengkap-lengkip. Nah, ada yang diambil skenarionya saja atau langkah pembelajarannya saja. Nah, ini salah satu contoh skenario yang
melibatkan banyak kegiatan literasi dan melibatkan kegiatan bernalar tinggi. Bisa dilihat Bapak Ibu? Ya, kami mengambilkan salah satu contoh tema Bangga Menjadi Bangsa Indonesia ya. Ini subtemanya tentang Candi Borobudur. Nah, kita lihat nih dari kegiatan pertama. Siswa melakukan tanya jawab, mengapa kamu bangga menjadi bangsa Indonesia? Dalam kegiatan tanya jawab ini sudah sudah masuk kegiatan literasinya. Anak akan sudah masuk kegiatan bernalarnya. Anak akan mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan gagasannya, mengapa dia bangga menjadi bangsa Indonesia. Kemudian di kegiatan kedua dia mengamati dan membuat pertanyaan. Nah, ya, dari apa yang dia sudah ungkapkan di kegiatan yang pertama, kemudian dia akan melakukan pengamatan dan membuat pertanyaan dari hasil yang diamati. Di kegiatan ketiga, anak-anak akan berdiskusi tentang Candi Borobudur. Ini saya ambilkan contoh materinya, nanti kan Bapak Ibu bisa mempolakan untuk materi yang lain, pencapaian kompetensi yang lain. Nah, kemudian di kegiatan keempat, anak-anak menyusun laporan. Di situ juga muncul kegiatan literasinya. Ya. Untuk menyusun laporan, anak-anak tidak cukup hanya ada di level kognisi 1, 2, 3, tetapi dia menganalisa, dia mengevaluasi, bahkan mengkreasi laporannya. Nah, kemudian di kegiatan yang kelima ada kunjung karya. Ya, di kegiatan kunjung karya ini salah satu kegiatan yang syarat dengan kegiatan karakter di sana, bagaimana dia berbagi karyanya kepada siswa yang lain, bagaimana siswa yang lain menghargai karya yang ditampilkan oleh kelompok lain, bagaimana siswa memiliki kemandirian, tanggung jawab, ya, keberanian untuk bisa kegiatannya. Ini ya Bapak Ibu, contohnya di kegiatan tanya jawab tadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan menguras ide gagasan siswa. Nah, sekali lagi seperti tadi seperti kemarin disampaikan oleh Pak Soleh bahwa tidak hanya sekedar merekal atau mengulang jawaban atau mengingat saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Kemudian mengamati salah satu kebanggaan bangsa Indonesia berupa Candi Borobudur. Nah, ditampilkan candinya, anak-anak bisa ya berupa gambar, bisa berupa video. Anak-anak kemudian mengamati, memberikan komentar. Nah, kemudian juga muncul pertanyaan dari kegiatan mengamati tadi. Dilanjutkan dengan kegiatan diskusi di dalam kelompok dan mempresentasikan. Ini ya yang didiskusikan. Nah, ini bisa tematiknya bisa sangat kelihatan di sini Bapak Ibu. Tentang susunan batu yang membentuk Candi Borobudur. Nah, matematikanya masuk. Kemudian bagaimana nih pola penguncian batu, ya. Kemudian ada SPDB-nya, ada bagaimana nih perawatannya dari pelapukan, IPA-nya masuk, ya. Kemudian membuat teks bacaan tentang Borobudur, bahasa Indonesianya juga masuk. Jadi keterkaitan antar mapelnya, ya, spider web-nya itu kelihatan. Kegiatan keempat, menyusun laporan singkat dan lengkap tentang Candi Borobudur. Tentu saja di kegiatan laporan ini melibatkan literasi dan high order thinking skill yang maksimal ya. Nah, ini
contoh pertanyaan yang muncul dari hasil pengamatan tadi, kemudian melakukan kunjung karya, memberi komentar, tadi bagaimana mengungkapkan komentar yang tidak menyinggung perasaan temannya, ini penuh dengan muatan karakter di sana. Kemudian membuat teks bacaan yang berisi tentang sejarah singkat, keunikan, cara merawat, cara mempromosikannya. Nah, ini menjadi teks yang luar biasa, mengungkapkan ide dan gagasan siswa. Kemudian diakhiri dengan menyimpulkan bersama-sama dan merefleksi, menanyakan kembali apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dipahami, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian ini contoh perencanaannya Bapak Ibu. Kemudian ini sudah dibuat oleh Bapak Ibu kemarin. Nah, nanti bisa dicek ulang ya, sudah masuk literasinya, sudah sesuai yang kemarin dijelaskan, sudah masuk high order thinking skill-nya. Nah, Bapak Ibu, itu di kegiatan perencanaan. Di kegiatan pelaksanaan pun ya ini bisa di kegiatan pelaksanaan pembelajaran atau pada waktu Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran terekam kegiatan yang menunjukkan anak-anak itu berliterasi, praktek berliterasi dan mengungkapkan penalarannya. Nah, Bapak Ibu, saya mudah-mudahan bisa menampilkan video pembelajarannya. Kita coba pakai link dulu.